Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Biasa makhluk halus. Perempuan itu harus perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi saya ulangi. Segala puja dan puji milik siapa? Allah. Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua selalu bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri mau bertasbih kepada ilahi, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang numpang di bumi Allah ini? Malas betul bertasbih kepada Allah. Les baru belajar. Nanti tolong ke depan 30 menit ke depan kita akan ngaji bareng. Tolong nanti ajarkan kepada saya bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh, sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kemarin saya tabligh akbar di kota Samarinda. Dari Samarinda saya bergeser tabligh akbar di Papua, Raja Ampat. Lagi bergejolak saya datang ke sana. Hari ini Allah takdirkan saya di sini. Besok nanti saya mulai ke Palembang, ke Jambi, ke Sulawesi. Dimanapun saya tampil, saya harus mempelajari bahasa setempat, biar tidak ada jarak di antara kita. Biar saya hari ini tidak merasa menjadi tamu, tapi izinkan hari ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Biar hari ini saya tidak merasa sedikit pun sebagai orang asing, tapi izinkan hati saya hari ini seperti sedang melihat, memandang, menatap seluruh saudara-saudara saya sendiri. Kalau diundang ke ini namanya Batu Retno. Kalau diundang ke Batu Retno, saya mau. Tadi di Muter, nanti malam di Pacitan, Solo saya mau. Tapi ada 2 kota saja di Indonesia ini. Kalau saya dipanggil ke sana, saya tidak akan pernah mau. 2 kota saja. 2 kota saja Pak Polisi. 1 di Balikpapan, 2 di Palu. Modal. Belum siap saya.
Anak-anakku sayang, nanti kamu lihat pohon-pohon yang ada di sekelilingmu. Perhatikan baik-baik ketika pohon-pohon yang ada di luar sana bergerak daun-daunnya. Sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Hembusan angin, kicauan burung, semuanya mereka itu sedang bertasbih kepada Allah. Kalau mereka saja masih tahu diri memuji Allah, bertasbih kepada Allah, pertanyaan saya kedua, apa enggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi malas bertasbih kepada Allah? Saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk melatih diri saya dan mengajak kepada seluruh para jamaah dimanapun saya berada, biar pengajian ini makin diberkahi Allah, biar kampung dan tempat kita dijauhkan dari bencana dan musibah. Saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengawali khutbah saya, ceramah saya dengan bertasbih kepada Allah. Kalau saya ajak bertasbih dulu sama-sama, mau 100 orang. Sekali lagi mau, kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang yang selalu ingat Allah. Tidak akan pernah rugi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Saya kasih contoh kisah nyata di Palu. Di Palu ada kejadian dahsyat, tsunami Allah datangkan, gempa bumi Allah hadirkan, plus ada satu bencana baru di negeri ini, namanya likuifaksi. Syuting perdananya di Palu. Mbok tahu nggak likuifaksi itu apa? Kalau yang tua-tua mbok katanya. Saya diajarin orang kemarin, Habib nanti kalau ceramah lihat dulu kalau perempuannya tua, mbok. Saya tanya kalau muda, mbek. Masa sih? Oh mbak. Oh berarti saya dikerjain. Dibilang mbek. Mbok, likuifaksi itu ada bencana baru di negeri ini. Tanah terbelah-belah karena gempa yang sangat dahsyat goncangannya. Pasti di atas 11, tanahnya terbelah-belah. Dalamnya itu sampai belasan meter, Pak. Tanahnya hidup, Mbak, menghisap semua makhluk-makhluk yang ada di atasnya. Motor dihisap, mobil dihisap, rumah dihisap, mbok apalagi terhisap mereka. Dan bukan cuma terhenti di sana, Pak. Setelah dihisap, dihimpit oleh tanahnya, di blender 30.000 nyawa. Sekali lagi 30.000 nyawa masih belum ditemukan di sana. Tapi aneh, ada satu tempat, ada satu komplek, hanya bergeser beberapa tempat, hanya berselisih di beberapa bangunan. Satu tempat itu berdampingan dengan tempat yang hancur itu. Tempat yang satu itu selamat dari gempa, dijauhkan dari tsunami, tidak ada likuifaksi, padahal hanya selisih berapa bangunan. Allah jaga masyarakatnya dari musibah itu. Allah lindungi dari malapetaka. Mau tahu nggak kenapa sampai Allah jaga? Padahal tempat sebelahnya hancur tinggal nama, tapi tempat yang satu itu dilindungi oleh Allah. Mau tahu kenapa? Yang kompak dong, mau?
Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yang lagi syuting. Ternyata survei membuktikan tempat itu sering banget bikin kajian. Tempat itu sering bikin solawatan. Tempat itu sering bikin zikiran. Akhirnya Allah lindungi dari musibah, Allah jauhkan dari bencana, Allah selamatkan dari malapetaka. Maka sekali lagi saya tidak akan pernah bosan untuk mengajak berpikir. Biarkan orang-orang di luar sana menganggap kita yang ada di sini gila. Biarkan orang bilang kita gila. Asalkan gila kita karena ingat Allah. Biarkan mereka bilang kita gila. Asal gila kita karena ingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dari kompak semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Kalau tadi kita memuji Allah, akan lebih indah kalau pujian kepada Allah kita rangkai dengan memuji orang yang sudah dipuji Allah. Siapa lagi kalau bukan kita Muhammad. Betapa hebat Nabi kita. Yang memuliakannya adalah Allah yang maha mulia. Betapa hebat Nabi kita. Yang memujinya adalah Allah yang maha kita puja. Bahkan betapa hebat Nabi kita. Yang bersolawat untuknya adalah Allah beserta seluruh para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Anak-anakku sayang, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau disebut nama-nama mereka jawabannya sama, hanya alaihi salam saja. Leres? Kamu kenal Nabi Adam saya? Kenal Nabi Adam? Di mana kenalannya? Mulai ada yang gak waras. Kalau ada yang kenal Nabi Adam berarti dia makhluk purbakala. Saya sebutkan nama nabi-nabinya, tolong bantu saya jawab alaihi salam. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Isa, semua sama, hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya jawabannya paling beda. Ketika disebutkan namanya jawabannya paling indah. Ketika disebutkan namanya jawabannya paling berbeda. Sallallahu ya Rasulullah, ya Habib
Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para guru, para kiai, para ustadz, para ustazah. Maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi percayalah di hati saya ada rasa cinta untuk mereka semua. Dimanapun saya tampil, saya tidak akan pernah mau menyebut siapapun pejabat yang hadir di depan saya. Sebelum saya memuliakan ulama terlebih dahulu, karena ulama itu lebih terhormat ketimbang pejabat. Leres. Kalau yang kita datangi acara kenegaraan, oke, pejabat boleh dulu disebut dan dimuliakan namanya. Tapi ingat baik-baik pesan saya, kalau yang kita hadiri acara agama, maka belajarlah memuliakan lebih dahulu para pelaku agama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memuliakan ulama-ulama kita? Les. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, pegang omongan saya, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama-ulama yang meninggal dunia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Leres. Dulu kita punya Gus Dur, punya Buya Hamka, punya Habib Munzir Al-Musawa, Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya UJ. Yang terbaru, kita kehilangan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Kiai Maimun Zubair, Ustadz Ja'far Talib dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 10 tahun yang akan datang belum tentu ada yang seperti mereka. Maka kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahannya, Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tokoh-tokoh masyarakat. Ada Pak Camat. Yang mana Pak Camat? Kalau rakyatnya begini hebat, ini pasti Pak Camatnya hebat. Kalau rakyatnya luar biasa, ini pasti Pak Camatnya biasa di luar. Hadir di mana-mana. Karena Pak Camat itu ibarat imam. Kita warga ibarat makmum. Kalau ingin punya makmum yang baik, imamnya dulu yang harus jadi imam. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud,
dijaga setiap langkahnya, dilindungi dari segala macam fitnah dunia yang ada. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Abang Suwono, saya hormat, saya cinta, saya sayang dengan polisi. Saking hormatnya saya dengan polisi, jangankan polisi sedang bertugas, maaf, polisi tidur pelan-pelan saya lewat. Tidak pernah saya ngebut. Kalau saya naik mobil, lihat polisi tidur, saya ngebut, kelar saya Pak. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, Bapak polisi membelah kemacetan dengan sirene. Dan polisi yang paling hebat di dunia ini hanya polisi Indonesia. FBI kalah, CIA jauh, apalagi polisi India. Allah suka telat nyampe ke lokasi. Joget-joget dulu. Polisi yang paling hebat itu anak-anakku, polisi Indonesia. Saya sudah survei di mana-mana polisi di dunia ini, karir tertinggi mereka hanya berhasil menangkap teroris. Jangan main-main dengan polisi kita. Bukan cuma teroris yang pernah mereka tangkap, malaikat Jibril di penjara. Jibril, Lia Edan. Masih ingat nggak dulu ada seorang perempuan sableng, namanya Lia Eden. Saya ganti jadi namanya Lia Edan. Kenapa begitu? Karena tingkah lakunya Edan. Masa perempuan ngaku jadi malaikat? Jangankan malaikat, golongan para nabi-nabi tidak ada yang perempuan. Semuanya laki-laki. Mana ada? Orang sini kalau panggil perempuan, kalau orang Sunda kan apa? Kalau orang sini, wadon. Wadon. Mulai serba. Jangankan golongan malaikat, golongan para nabi-nabi saja tidak ada yang wadon. Semuanya laki-laki. Mangang. Semuanya jalar, mana ada yang wadon? Mulai dari Nabi Adam, jalar. Nabi Ibrahim, jalar. Nabi Nuh, jalar. Nabi Ismail, jalar. Sampai Nabi Muhammad, semua laki-laki. Mana ada yang wadon? Kalau para nabi saja tidak ada, apalagi malaikat. Yang lebih parah, perempuan yang satu ini ngaku-ngakunya malaikat risatu. Jibril alaihissalam. Anak-anakku, kamu tahu nggak Jibril itu tugasnya apa? Membawa wahyu dari Allah kepada Nabi. Ayo coba bayangkan kalau seandainya memang ada Jibril dari golongan wadon. Insan pikir kasihan Nabi, nungguin wahyu nggak turun-turun. Malaikat yang lain ngomong, maaf Nabi, Jibril lagi head. Kan kacau dunia perwahyuan. Untung ada polisi kita ditangkap, di penjara. Ayo silakan cari polisi mana di dunia ini yang pernah menangkap dan memenjara malaikat. Takbir. Mudah-mudahan abang dijaga semangat istiqomahnya, selalu membela yang benar, dilindungi dari fitnah dunia, amin ya rabbal. Di sebelah kita ada abang kita yang gagah, Bapak TNI, Bapak Lukman. Masya Allah, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Dua mata saja, bukan 4 mata, itu acara tukul. Dua mata ini aman dari sentuhan api neraka, aman. Siapa saja dua mata itu? Ainani la tamassuhuman nar, kata Nabi. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mata yang pertama,
Ainun bakat min khasyatillah, adalah sepasang mata, kata Nabi, ketika malam tiba dia menangis sejadi-jadinya, menyesali masa lalu dan semua dosa-dosanya. Mata yang sering menangisi dosa aman dari sentuhan api neraka. Kalau matanya saja nggak disentuh api neraka, apalagi jasadnya. Leres. Yang kedua, matanya TNI, matanya polisi, matanya para pengaman-pengaman lain di negeri ini. Ainun batat tahrusu fi sabilillah, adalah sepasang mata yang selalu terjaga, bela-belain nggak tidur, menciptakan keamanan, menjaga ketentraman, walaupun terkadang nyawa mereka siap mereka korbankan untuk menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai. Takbir. Saya pulang dari Papua kemarin, begitu landing dikawal oleh TNI laras panjang pakai senjata. Di satu sisi saya senang, di sisi lain senjatanya mengarah ke saya. Jantung saya berdebah. Ada tentara bilang, Ustadz, saya 15 hari sudah ditugaskan di Papua ini. Rasanya senang besok saya bisa ketemu anak istri. Tapi kesenangan itu menjadi bubar dan buyar. Kenapa? Ditambah lagi saya tugas 15 hari ke depan. Saya lihat kiriman ada tentara yang ditombak, tembus kepalanya. Saya lihat polisi ada yang ditombak, tombak beracun. Mereka yang terbunuh dalam keadaan melindungi harga dan kehormatan negerinya, maka mereka adalah syahid di jalan Allah. Takbir. Allahu Akbar, 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 Allah. Yang tidak saya lupakan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah masjid. Ya, itu maksudnya Al-Ghani. Saya ingin berterima kasih kepada garis depan yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita sore ini. Kenapa saya harus berterima kasih kepada mereka? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia belum dianggap sudah bersyukur kepada Allah Tuhannya. Maaf anak-anakku, kamu tidak pernah dianggap oleh Allah Tuhanmu sebagai hamba yang bersyukur kalau kamu tidak berterima kasih kepada ayah dan ibumu. Maaf suami-suami, tidak akan pernah dianggap bersyukur oleh Allah kalau tidak pandai berterima kasih dengan istri-istrimu. Leres. Maaf wanita-wanita, istri-istri yang mulia yang ada di belakang sana, dirimu tidak akan dipandang Allah sebagai wanita yang bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih kepada suami. Bahkan saya harus menyampaikan riwayat hadis yang satu ini. Dengan berat hati saya bocorkan riwayat ini buat emak-emak. Ada riwayat dari Nabi. Ittala'tu finnar. Kata Nabi, aku sempat diangkat dan diperlihatkan tentang neraka. Fara'aitu, lalu aku lihat dengan mataku. Aktsara fihan nisa. Aku sedih, ternyata yang lebih banyak menghuni neraka ternyata adalah wadon. Emak-emak, embok-embok, istri-istri lebih banyak menghuni neraka. Maaf, dengan berat hati saya harus sampaikan ini. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul wanita lebih banyak menghuni neraka? Rasul menjelaskan ada dua di antara kesalahan mereka. Satu, gampang mengeluh. Dikasih rezeki yang halal oleh suami, rezekinya sedikit, ngocehnya sekaset. Dikasih yang kedua, dikasih uang banyak, tidak mau pandai bersyukur. Hunna yakfurnal asir. Kata Nabi, mereka ini wanita-wanita istri-istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suami. Dikasih sedikit mengeluh, dikasih banyak tidak mau bersyukur. Leres. Kalau sudah marah dia dengan suaminya, keluar sumpah merapanya. Papa, mama tidak pernah bahagia jadi istri papa. Padahal anak sudah 9.
Itu bukan lagi bahagia, doyan namanya. Leres, leres. Tapi saya yakin Pak Camat, wanita-wanita yang hari ini ada di rumah Allah ini bukan sembarang wanita. Ini nampak wanita-wanita calon penghuni surga. Kalau wanita yang tidak baik, mana mungkin dia mau betah memilih duduk di tempat yang baik ini. Betul? Apalagi nunggu di masjid, penceramahnya telat datang pula. Maafkan saya. Maaf. Manusia boleh punya rencana, tapi jangan lupa ada Allah yang maha merencanakan. Tapi percayalah, rencana Tuhan selalu lebih indah dari apa yang sering kita rencanakan. Betul? Nih, saya kasih contoh ya. Mak tahu nggak kemarin ada kecelakaan pesawat Lion. Lion jatuh di Laut Kerawang. Sampai sekarang simpang siur penyebabnya. Ada yang bilang karena mesinnya mati. Mungkin. Ada yang iseng bilang penyebab pesawat Lion jatuh di Laut Kerawang itu pasti karena terkena imbas angin goyang Kerawang. Kan Kerawang terkena goyangan. Tapi paling tidak saya mendapatkan ilmu tersirat dari tragedi itu. Ada di antara penumpang pesawat Lion yang selamat dari kematian. Sementara teman satu kantornya semuanya rojiun berjamaah. Cuma dia sendiri yang selamat. Kalau tidak salah namanya Bapak Sony Setiawan. Tinggalnya di Bandung. Dia doang yang selamat. Teman satu kantornya meninggal dunia semua. Kenapa dia diselamatkan Allah? Banyak cara Allah menyelamatkan makhluknya. Dibikin dia bangun kesiangan. Masuk Pak Eko. Kan Allah semua yang punya rencana. Begitu dia lihat jam, Masya Allah, terlambat ini saya bisa ke bandara. Dia langsung ngebut tancap gas. Udah bangun telat, di jalan kejebak macet, di jalan Cikampek kejebak macet. Akhirnya ditinggal pergi oleh pesawat. Pesawat terbang jam 6, pesawat take off jam 6:10, dia baru tiba di bandara 6:20. Di mana-mana pesawat harus 1 jam sebelumnya. Dia telat 10 menit, kelamaan. Saya sering banget ditinggalin pesawat hanya karena telat 5 menit, ditinggal sama pesawat. Memang kadang-kadang pesawat ini kurang setia dengan kita. Kalau mereka telat, kita tungguin loh Pak. Kenapa kita telat ditinggalin? Saya pernah 5 menit telat ditinggal pesawat. Saya balas dendam pesawat itu. Saya beli tiket pesawat yang sama. 5 menit dia mau terbang, gantian saya tinggalin. Terbalas dendam saya. 10 menit Bapak Sony Setiawan terlambat, ditinggal pergi pesawat. Semua teman satu kantor sudah naik pesawat. Dia ditinggal pergi. Marah dia, murka dia. Dia sempat menganggap takdir Allah jelek. Dia sempat berpikir, aduh, gara-gara terlambat besok saya bisa dipecat dari kantor. Maaf ya, kalau sudah kejepit begini, sifat jelek manusia keluar loh. Sifat kita kalau sudah begini, kadang-kadang semua jadi sasaran amarah. Mobil ditendang-tendang, jalan macet diomelin, bini kadang-kadang langsung disemprot. Mama, kering, gara-gara semalam mama minta nambah. Ada lemes, tidur pules. Akhirnya kebablasan. Bapak Ibu tahu nggak? Baru 5 menit dia menganggap takdir Allah jelek. Baru 5 menit. Allah langsung kasih jawaban. Siaran langsung. Ada TV di depan matanya. Sedang menyiarkan bahwa pesawat Lion yang harusnya tadi dia tumpangi hilang dari radar. Putus komunikasi, diprediksi jatuh di Laut Kerawang, dan dipastikan seluruh penumpang meninggal dunia. Begitu dia mendengar itu gemetar badannya, berkeringat tubuhnya. Siaran langsung, ada tulisannya, lipe. Yang benar apa? Live. Tadi saya ngomongnya apa? Yang ceramah siapa?
Mulut kan mulut saya. Ustaz Bilal. Yang menyiarkan TV ternama di negeri ini ada tulisannya juga, TV One. Udah dengerin aja. Masalah kecil besar-besar. Bergetar badannya, berkeringat tubuhnya, dia menangis, dia langsung sujud, mohon ampun kepada Allah. Sempat menganggap bahwa takdir Allah jelek, dia telepon lagi istrinya, kering, mama, lain kali mintalah yang banyak. Maafkan saya terlambat datang, tapi percayalah pasti Allah punya rencana yang lebih indah. Tadi saya menikmati Pak Camat perjalanannya, Masya Allah. Gunung saya lewati, indah betul Indonesia ini. Betul? Pantas teman saya orang Arab pernah berkata, Indonesia kuais. Saya tanya, apa yang bagus? Indonesia itu bagus, hebat, subur. Dari mana kamu tahu subur? Pohon tongkat ditanam bisa jadi pohon. Padahal itu namanya singkong. Dia lihat ada orang kita nancepin singkong, dia pikir tongkat. Berapa hari setelahnya tongkatnya ada daunnya. Dia bikin heboh Arab. Pergi kalian ke Indonesia, subur tanahnya, tongkat ditanam jadi pohon. Gak kayak kami Arab, pohon ditancapkan jadi tongkat. Karena gersah. Bapak Ibu, maafkan saya terlambat datang, tapi yakinlah Allah akan balas setiap detik, setiap menit kita menanti dengan pahala, insya. Singkat, padat, episode berikutnya. Maaf Pak Camat yang saya hormati, bolehkah saya bertanya, apakah di masjid ini penceramah sudah tidak boleh lagi lihat jam tangan? Masa saya lihat jam banyak yang marah, padahal jam-jam saya. Mbok, siapapun penceramahnya, kalau baru mulai ngasih ceramah suka lihat jam tangannya, jangan heran, itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Kadang-kadang saya sudah menyiapkan materi, begitu nyampe ke lokasi, materinya harus diganti. Tidak sesuai dengan keadaan jamaah. Ma, 30 menit ke depan kita akan belajar. Sudah jam 5, masih mau lanjut? Masya Allah. Masih mau terus? Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jaga sekali lagi kampung kita dari bencana dan musibah. Amin. Maaf, kalau lihat rentetan musibah yang terjadi di negeri ini, saya langsung bertanya-tanya. Apakah ini ujian? Apakah teguran? Atau jangan-jangan ini masuk kategori azab dari Allah buat kita? Belum selesai bencana yang satu, dihadirkan musibah berikutnya. Belum selesai musibah yang itu, datang lagi malapetaka baru. Tiada henti, silih berganti turun buat negeri ini. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah kirim bencana silih berganti bertubi-tubi kalau bukan karena apa? Ada dosa yang sudah terjadi di negeri ini. Dosa apa itu? Banyak. Kalau saya beberkan nggak akan selesai sampai besok. Hari ini saya bocorkan satu di antara dosa yang sudah ada di negeri ini. Dosa apa yang membuat Allah marah itu? Di negeri ini sudah krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya. Banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak betul anak-anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan riwayat yang satu ini. Adalah Nabi Allah Nuh, seorang nabi. Pernah diuji Allah dengan musibah. Musibah apa? Banjir. Konon, satu dunia ditenggelamkan Allah. Satu dunia tenggelam.
tidak ada yang selamat dari banjir itu kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan, Bapak, Abal Bashar Khani, bapak manusia kedua setelah Adam, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa dulu Allah marah dengan kaum Nabi Nuh? Allah hadirkan banjir, satu dunia ditenggelamkan, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Kenapa itu Allah lakukan? Apa karena umat Nabi Nuh yang suka melawan? Jawabannya bukan itu, Pak. Ada sebab lain, Bu. Sebabnya apa? Ada dosa seorang anak laki-laki yang melawan, yang membangkang, yang durhaka kepada ayahnya. Siapakah anak itu? Kan'an. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapa Nuh? Ayah kandungnya. Apa jabatannya? Nabi utusan Allah. Sejarah mengajarkan kepada kita, ketika seorang anak saja baru durhaka dengan ayahnya, dunia ini pernah tenggelam dengan banjir besar. Lalu bagaimana dengan potret anak-anak Indonesia zaman now? Bukan hanya durhaka kepada ayah, tapi mereka berani durhaka kepada ibu tercinta. Masih ingat gak cerita kemarin ada seorang anak yang menendang ibunya, dan akhirnya sang ibu berujung meninggal dunia? Ingat pesan Nabi, ingat pesan Nabi, ibumu itu 3 kali lipat dari ayahmu. Ketika engkau durhaka kepada ibumu, maka bersiap-siaplah 3 kali lipat bencana akan Allah hadirkan dalam perjalanan hidupmu. Lalu bagaimana kalau anak-anak kita durhaka dengan kedua-duanya? Itu sebabnya Allah hadirkan musibah buat negeri ini. Tidak ada pilihan lain. Kalau ingin selamat dari musibah, bercepatlah, bersegeralah kembali kepada Al-Quran. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan jadi kirim azab kalau masih banyak hamba-hambanya yang mau membaca istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Itu sebabnya kenapa saya menulis buku yang satu ini. Saya kasih judul bukunya Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki mereka, di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita sibuk mencari surga yang jauh, lalu melupakan surga yang dekat? Makam-makam keramat jauh-jauh didatangin oleh anak-anak kita, tapi keramat hidup satu kampung tidak pernah punya waktu untuk dia kunjungi. Batu nisan keramat dia cium-ciumin, tanah kuburan keramat dia kantongi. Tapi kenapa ayah ibu keramat hidup dalam rumah tidak pernah dia urusi? Maaf lahir batin, silaturahim itu yang hidup dulu baru ngurusin yang mati. Kalau yang mati tidak perlu dicium lisannya. Orang mati tidak perlu dikantongin tanah kuburannya. Orang mati itu cukup kita kirimin doa, mereka sudah bahagia. Gak percaya? Silakan mati, kita doakan. Maaf Pak Polisi, Pak Camat, Pak Teni, masih ada yang beranggapan bahwa yang hidup dan yang mati itu terputus. Saya menjamin yang hidup dengan yang mati masih bisa saling memberikan kontribusi. Kalau yang hidup tidak bisa memberikan manfaat buat yang mati, pertanyaan saya, buat apa kita melakukan sholat jenazah? Karena di antara rangkaian sholat jenazah ada doa yang diucapkan dari mulut orang yang hidup ditujukan kepada yang mati.
berarti yang hidup masih bisa memberikan manfaat. Kalau yang mati tidak bisa lagi menerima manfaat dari yang hidup, buat apa Nabi mengajarkan kepada kita salam orang hidup beda dengan salam orang mati? Nabi ajarkan itu kepada istrinya yang bernama Aisyah. Quli, katakan wahai istriku, kalau lewat di perkuburan, ucapkan salam. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Bukankah salam itu doa? Leres, leres. Bapak Ibu, dalam satu riwayat, ma min ahadikum yamurru bi qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya aw kama qala. Kalau ada seorang muslim melewati kuburan orang-orang beriman, lalu dia kenal siapa penghuni yang ada di dalam kubur itu, lalu dia memberikan salam kepada penghuni kubur, maka ketahuilah, kata Nabi, radda alaihi salam, penghuni kubur akan menjawab salam yang hidup. Tapi untung kita yang hidup tidak bisa mendengar jawaban dari mereka. Hati-hati. Kalau seandainya bisa mendengar jawaban dari mereka, tengah malam kita berjalan lewat kuburan, assalamualaikum, mereka pun waalaikumsalam. Jadi jenazah kita berikutnya. Ada 3 jenis salam. Ada 3 jenis salam. Satu, salam yang wajib dijawab, wajib hukumnya. Salamnya orang yang beriman kepada yang beriman. Hari ini tadi saya mengawal dakwah saya dengan mengucapkan salam. Yang mengucap sunnah, yang mendengar salam saya wajib hukumnya untuk menjawab. Yang kedua, ada salam yang tidak perlu dijawab. Salamnya kalau lagi di dalam kamar mandi. Bahkan dosa kalau kita jawab, haram hukumnya. Lagi ngeden, ada yang ngucapin salam, assalamualaikum. Gak usah jawab. Gak usah. Dosa, haram. Nabi pernah di dalam kamar mandi ada yang ngucapin salam, Nabi nggak jawab, Pak. Contoh kedua, salamnya orang kafir kepada kita. Kalau ada orang non muslim mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak usah jawab, cukup katakan waalaikum, itu saja. Waalaikum. Contoh yang ketiga, salam yang tidak perlu dijawab, salamnya Pak Imam. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digebukin orang satu masjid. Dan yang ketiga, salam yang saya pastikan tidak berani kita dengar jawabannya, dia adalah salam penghuni kubur. Banyak anak-anak kita mencari keramat-keramat yang jauh, melupakan keramat yang hidup. Padahal orang tua itu keramat hidup. Saking keramatnya, jangankan mereka berdoa, mereka bersumpah. Sumpahnya bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Bapak Ibu masih ingat gak di Padang, anak-anakku ada legenda terkenal loh. Seorang anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Namanya siapa? Itu baru maling kundang Pak Camat, belum yang maling motor, maling mobil. Leres. Jangan main-main, orang tua itu keramat. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Di buku saya ada cerita. Beli ya. Seorang imam terkenal. Masih hidup orangnya. Tinggalnya di kota Mekah. Namanya Imam Sudais. Sekarang jabatannya imam nomor 1, pimpinan seluruh imam yang ada di negeri Saudi Arabia. Dulu sebelum dia jadi apa-apa, dia waktu remaja pernah bikin salah dengan ibunya. Ibunya marah lalu berkata, Sudais, ibu marah dengan kamu. Kamu sudah melukai hati ibu. Ibu sumpahin kamu nak. Sudais tahu orang tua itu keramat. Doanya makbul apalagi sumpah. Jangan Umi, jangan, doain aja. Umi sumpahin kamu. Jangan ya. Umi sumpahin kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Sumpah jadi doa, doa jadi berkah. Sudah ditakdirkan betul jadi imam di sana. Bukan cuma imam, pimpinan para imam-imam. Karena sumpahnya ibunya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak,
mulai hari ini hati-hati, jaga mulut. Kalau anak nangis jangan langsung kita katakan, cengeng banget sih. Nanti doanya mental anak tumbuh jadi mental cengeng. Anak nakal kita bilang, goblok, nanti jadi goblok. Anak salah kita bilang, setan loh, jadi apa? Mulai sekarang, kalaupun marah, jadikan amarah menjadi berkah buat anak-anak kita. Mulutmu harimaumu, anak berbuat salah langsung cubit. Jadi kapolsek. Kan jadi berkah. Jadi TNI. Jadi orang kaya yang dermawan. Jadi penceramah. Jadi presiden. Belajarlah dari ibunya Sudes. Anaknya dapat berkah karena orang tuanya sadar di mulutnya ada satu keramat dari Allah. Leres. Bapak Ibu yang nanti umroh haji pasti akan mendengar suara merdu Imam Sudes. Saya contohkan sedikit suaranya. Mau dengar suara imam yang hebat ini? Imam nomor 1 Pak Polisi. Tinggalnya di Mekah Pak Polisi. Suaranya merdu. Imam nomor 1. Apa? Ini teknik untuk menutupi kekurangan diri. Jadi orang harus ngaca. Jangan suka memaksakan sesuatu di luar kemampuan yang ada. Leres. Saya tahu diri Pak Polisi. Saya bukan imam apa-apa. Lah Imam Sudes imam nomor 1 lah, saya nomor berapa? Jadi maaf ya, maklumin saja kalau suara saya tidak semerdu dia. Tapi jelek-jelek begini saya perlu menyampaikan. Ini sebenarnya rahasia saya. Sudah lama saya simpan. Tapi hari ini karena saya cinta dengan warga di sini, saya bocorkan. Saya pernah juga jadi imam Masjidil Haram. Saya pernah. Kapan? Waktu saya bawa jamaah umroh sendiri. Saya bawa jamaah umroh dari travel saya, nyampe ke Mekah. Kita mau sholat berjamaah dengan imam di sana. Imamnya sudah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jamaah saya gelisah. Ustadz, kita nggak sempat sholat di sini dengan imamnya. Pokoknya kita nggak mau tahu. Ustadz jadi imam kami jadi makmum. Saya didaulat oleh mereka jadi imam. Jadilah saya imam. Berarti saya imam apa? Masjidil Haram. Udah lama saya simpan rahasia ini. Imam Masjidil Haram. Suaranya merdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah ya, cukup ya. Biar penasaran. Jam 5:15. Udah dulu ya. Terus yang kompak terus. Ini yang baru saya ceramahkan ini masih terbilang pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. 3 tahun setengah saya nulis buku ini. 3 tahun setengah. Berawal dari pengalaman ketika saya berdakwah keliling Indonesia. Di kota Jambi, saya melihat ada kejadian potret anak negeri. Turun saya di kota Jambi, naik mobil 5 jam ke sebuah kota kecil. Kecil banget kotanya Pak Camat, namanya Muara Tebu. Kecil banget kotanya kalau dilihat dari peta. Ada yang salah. Sampai di sana ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Dari Jambi saya balik ke Jakarta. Ada yang lagi heboh, seorang artis melaporkan
ibunya ke kantor polisi, terancam ibunya di penjara. Saya langsung mikir, buat apa punya wajah cantik kalau jelek akhlaknya? Lebih baik jelek fisiknya, asal indah akhlaknya. Karena Allah tidak pernah lihat fisik, yang Allah lihat hati dan perbuatan hambanya. Leres? Masih ingat kisah nenek Aminah, seorang ibu yang tua renta terancam di penjara, dilaporkan anak kandungnya ke polisi. Bahkan yang lebih gila, sang anak menuntut ibu kandungnya ganti rugi 1 miliar. Maaf anak-anakku, kalau kamu mau bayar jasa ayah, apalagi jasa ibumu, nyawamu tidak akan pernah bisa menembusnya. Jangankan hartamu, nyawamu tidak akan pernah bisa. Karena seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati demi 10 putra putrinya ketika melahirkan mereka. Tadi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Takbir! Makanya saya suka memberikan nasihat kepada anak-anak yang durhaka. Mulai sekarang jangan kamu durhaka kepada ayah apalagi ibu. Ibu tidak ada jualnya. Ibu ngeden, keluar kamu. Kamu ngeden, apa bisa keluar ibu? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Nggak usah dibahas. Saya main-main ke Brebes, lain lagi ceritanya. Ada anak usia baru 12 tahun, Pak Polisi, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur. Hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat nganterin makanan. Tidak cukup sampai di situ, diambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Masih ingat kejadian di Jawa, ada yang lebih parah. Seorang ibu janda bertani di tengah sawah, masuk anak laki-lakinya bawa parang, Pak, memaksa minta uang 500.000. Sang ibu nggak punya duit, dia kejar ibunya pakai parang, berlari, ibunya ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya, terpisahlah kepala dengan lehernya. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Quran, belum pernah menemukan dalam hadis ada riwayat bahwa ada anak setan tega membunuh ibunya. Anak setan saja jangankan durhaka kepada, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada. Maka saya menyimpulkan, jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Saking takutnya, mungkin setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Nanti ada di buku saya, beli ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Sebenarnya kajiannya masih panjang. Nanti saya datang lagi ke sini, boleh? Kita bedah tuntas buku ini sampai ke akar-akarnya. Ajak anak, ajak keluarga, kita iringi dengan zikir dan muhasabah. Nangis kalau baca buku saya, nangis. Alhamdulillah Pak Polisi, Pak TNI, Pak Camat, buku saya sudah diangkat menjadi film. Film layar lebar religi pertama saya. Beberapa tahun yang lalu tersebar di seluruh biskop yang ada di Indonesia. Nangis kalau nonton filmnya. Berapa kali dibeli RCTI, setiap Idul Fitri ditayangkan. Nangis kalau nontonnya. Ingat dosa kepada orang tua, makin sayang kepada mereka. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Nanti yang ingin dapat link film saya kasih nomor WA. Silahkan WA kan ke situ. Nanti saya kirim linknya, ajak anak-anaknya nonton. Keren filmnya. Dan doakan, masih ada 7 film dakwah lagi dari bukunya akan saya angkat. Siapa tahu orang di kampung sini ada yang berminat ingin ikut main di film layar lebar saya. Mau, Mbok? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Ada yang bosan hidup, teman. Hadirin yang dimuliakan Allah, biar makin berkah, saya ingin mengajak bermuhasabah. Untuk 1-2 menit ke depan kita akan berdoa. Tutup mata, coba tundukkan kepala. Lupakan semua urusan dunia yang sering melupakan kita dengan surga terdekat kita. Semuanya tutup mulut, tutup mata, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup mata.
hadirkan wajah indah ayah ibumu. Tutup mulutmu, belajarlah memanggil nama mereka dari hatimu. Bayangkan seolah-olah saat ini kau sedang berdampingan dengan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara mereka yang begitu merdu dan lembut memanggil nama. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi dan kening mereka. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan mereka. Hadirkanlah semua kenangan, kebaikan, pengorbanan yang sudah mereka berikan untuk membahagiakanmu. Lalu tanyakan hari ini, detik ini, saat ini, kebaikan apa, pengorbanan apa yang sudah engkau berikan untuk membalas kebaikan ayah ibumu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi. Kita lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai. Lalu dengan sombong mengangkat tangan memohon syurga dari ilahi. Mimpi itu, wahai saudaraku. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridha. Lalu dengan sombong berharap syurga dari Allah. Mimpi itu, wahai saudaraku. Teruslah membayangkan dosa-dosa dan kesalahan apapun yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu, yang mungkin karena kesalahanmu pernah menggores luka di hati mereka, yang mungkin karena dosamu pernah membuat mereka kecewa melahirkanmu, yang mungkin karena kezalimanmu pernah membuat mereka menangis di dalam sujudnya, mereka mengadu kepada Allah bahwa mereka menyesal sudah melahirkan anak-anak durhaka seperti kita. Istighfar kepada Allah. Saudaraku, teruslah tundukkan kepalamu, tutup matamu, hadirkan hatimu, tenggelamlah lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Hadirkan semua kesalahan yang paling kau sesali yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu. Menangislah engkau hari ini sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang ada di majlis ini adalah anak-anak yang pernah membohongi orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membenci mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menghina mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mengangkat suara kita lebih tinggi di atas suara mereka, teruslah membayangkan dosa-dosa dan kesalahan apa yang pernah kau lakukan kepada mereka. Menangislah engkau hari ini, bertaubatlah engkau hari ini, sebelum nanti Allah jadikan anak-anakmu akan berbuat lebih dahsyat dari apa yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu. Demi Allah, seseorang akan mengetahui betapa mahal ayah dan ibunya nanti ketika ayah dan ibu sudah meninggalkan dia selama-lamanya. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan sekujur tubuh kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang akan memandikan sekujur jenazah tubuh mulia ibu kita. Tadi kita keluar dari rumah ke acara ini, Allah masih izinkan kita bisa bercanda dengan mereka. Mungkin itu kenangan terakhir antara kita dengan mereka. Siapa yang mengira pulang dari majelis ini mereka sudah tutup mata pergi meninggalkan kita. Tadi masih Allah izinkan kita bisa mendengar suara mereka. Mungkin itu rekaman suara yang terakhir yang terekam di otak kita. Pulang dari tempat ini, mungkin mereka sudah menutup mulut mereka selama-lamanya. Demi Allah, kita akan sadar betapa mulia mereka, betapa berharga mereka ketika mereka sudah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami.
yang pernah sibuk mencari surga yang jauh melupakan surga yang dekat. Kepada siapa kami mohon ampunan melainkan kepadamu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau zat yang sering memberikan ampunan, engkau sering memilih hambamu agar engkau berikan ampunan. Maka hari ini kami mohon ya Allah, pilihlah kami semua agar bisa mendapatkan ampunan darimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Berikan kami kekuatan untuk bisa berbakti kepada keduanya. Berikan kami keluasan rezeki agar bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka ya Allah. Jangan kau tutup mata mereka ya Allah sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka ya Rahman sebelum kami mendengar kata ridha yang keluar dari lisannya. Bagaimana mungkin kami bisa menggapai ridhamu sementara ridha mereka belum pernah sampai di telinga kami ya Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Rahman, seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka ya Allah, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu ya Rahman. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah memusuhi mereka. Kami menyesal belum sempat membalas kebaikan mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu. Kami merindukan suasana bisa hadir kajian dengan mereka ya Allah. Kami merindukan bisa sholat berjamaah dengan mereka ya Rahman. Kami merindukan suasana bisa haji dan umrah dengan mereka ya Allah. Kami merindukan suasana bisa bercanda, bisa makan, bisa mencium, bisa memeluk mereka ya Allah. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kesempatan indah yang Kau pernah berikan itu. Kami bodoh ya Allah. Kalau seandainya mereka hari ini ada di hadapan kami, kalau seandainya hari ini mereka ada di hadapan kami ya kalau hari ini mereka ada di hadapan kami ya kami ingin memeluk mereka ya kami ingin mencium kening dan pipi mereka ya Rahman. Kami ingin sujud ya Rabb. Kami ingin mencium kaki dan tangannya. Kami ingin membisikkan ke telinganya bahwa kami menyesal pernah menggoreskan luka di dalam hatinya. Kami menyesal belum sempat membalas dan berbakti kepada mereka ya Rabb. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan kepadamu ya Allah. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan Nabi-Mu. Siapa yang ingin tobatnya diijabah oleh Allah, siapa yang ingin anak-anaknya lebih baik dari dirinya, hari ini sempurnakanlah tobatmu. Ikuti saya. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillah. Berjanjilah kepada Allah keluar dari tempat ini, perbaiki komunikasimu dengan ayah ibumu. Jika ingin Allah perbaiki komunikasimu dengannya. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kunci sukses dari Allah buat kita sangat dekat ada di lisan orang tua kita. Kalau mereka berkata, nah aku ridho kepadamu, maka langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat mengaminkan doa kita. Allah pasti mengabulkan semua keinginan kita. Bapak Ibu, dapatkan buku karangan saya, daftarkan namanya segera ke garis depan panitia. Buat apa punya harta triliunan tapi tidak ada anak satu pun yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik kita nggak punya apa-apa, asal ada anak kita yang jadi soleh dan soleha. Karena itu akan menjadi harta yang tidak akan pernah ternilai dunia sampai akhirat kita. Dapatkan bukunya, mudah-mudahan bukunya menjadi asbab anak-anak kita mendapat hidayah. Dan niatkan infaknya agar bisa jadi amal bagi ayah ibu kita di alam barzahnya.
Tidak ada kata terlambat untuk membuat orang tua kita tersenyum di dalam kuburnya. Saya teringat ada sahabat Nabi pernah berkata, "Ya Rasul, inna ummi qad tuwfiyat." Ibuku wafat, wa ana ghaibun anha. Aku tidak ada di sampingnya ya Rasul. Apakah masih ada amalan yang bisa membuat aku berbakti kepada ibuku? Rasul berkata, masih ada. Kalau begitu itu pohon kurmaku, kebun kurmaku sebentar lagi panen, semuanya sedekatun alaiha, semuanya aku sedekahkan atas nama ibuku. Maka nanti apapun infak yang kita keluarkan untuk Palestina, pasang niat di sana. Ya Allah, aku tahu di balik kebaikan ini ada kemuliaan. Tolong hantarkanlah ya Allah kemuliaan yang akan saya dapatkan itu menjadi kemuliaan bagi ayah ibuku di alam barzahnya. Buatlah orang tua kita tersenyum dengan kuburnya dan hadiahkan kepada mereka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lahir batin mohon maaf. Yang punya Instagram, follow Instagram saya, Ahmad Al-Habsyi_real yang ada centang birunya. Yang ingin dapat link film ini atau yang mungkin belum sempat hari ini bertanya kepada saya kasih nomor pribadi saya. Tapi jangan miss call, kirim WA. Ustadz, saya mau bertanya. Silakan catat 0812. Nanti saya share link filmnya. Silakan tonton dengan anak dan keluarga. 0812. Sudah? Cukup kalau begitu sudah. 0812 9398 kosongnya 4 kali 0000 08129398 kosongnya 4 kali. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. WA kan, SMS, nanti saya bikin grup taklim biar kita terus berhubungan insyaallah sampai akhirat. Lahir batin mohon maaf. Titip salam untuk semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada ya.